Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan ayat 133 sampai 136 dari surat Ali Imran. Ayat 133 sampai ayat 136. Ada 4 ayat yang dimana 4 ayat tersebut membicarakan tentang ciri-ciri penghuni surga. Karena tentunya kita semua ingin menjadi penghuni surga, dan surga adalah cita-cita semua orang bertakwa, bahkan cita-cita para nabi. Ya, para anbiya, mereka berdoa kepada Allah agar dimasukkan dalam surga. Apalagi kita. Taib. Saya akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dimulai dari ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu a'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Setelah itu Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang Allah siapkan surga bagi mereka, yaitu ciri-ciri penghuni surga. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang dan dalam kondisi susah. Mereka tetap berinfak. Wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang meredam amarah. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain, yaitu yang berbuat salah kepadanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian Allah lanjutkan lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang tatkala mereka melakukan perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka, dzakarullaha, lalu mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lantas mereka pun mohon ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapakah yang mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah semata. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa tersebut padahal mereka mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratu min rabbihim, mereka itulah balasan bagi mereka adalah ampunan dari Rabb mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan sungguh terbaik ganjaran bagi orang-orang yang beramal saleh. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri penghuni surga. Barang siapa yang ingin menempati surga, maka hendaknya dia memiliki sifat-sifat tersebut. Allah menyebutkan ada 4 ciri penghuni surga. Allah buka ayatnya dengan mengatakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Dan ini selalu dalam ayat, kalau Allah menyuruh kepada kebaikan, selalu Allah bawakan dalam perintah untuk bersegera, cepat-cepat, berlomba, bersaing dalam urusan akhirat. Ya, makanya datang dalam ayat, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Ya, berlombalah kalian dalam menuju ampunan Allah dan menuju surga. Dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Allah selalu berlomba. Allah tidak hanya mengatakan lakukan kebajikan,
Bukan sekedar itu, tapi Allah menyuruh lebih daripada itu. Tatkala seorang melakukan kebajikan, bersegera, berlomba, bersaing. Allah menyebutkan kenikmatan surga, kemudian Allah berkata, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan kenikmatan surga maka bersainglah. Inilah perintah Allah berkaitan dengan masalah akhirat. Dan sebagian ulama mengambil dalil dari ayat ini, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwasanya seorang kalau melakukan dosa maka wajib bagi dia untuk segera bertaubat. Jika dia menunda taubatnya, maka dia terjerumus dalam dosa tersendiri. Jadi kewajiban bertaubat itu adalah kewajiban alal faur, harus segera. Barang siapa yang menunda taubatnya, maka dia berdosa dengan dosa tersendiri. Sebagaimana pendapat sebagian ulama yang mengatakan kewajiban haji adalah alal faur, segera. Barang siapa telah terpenuhi syarat untuk berhaji, di mana dia memiliki kemampuan baik materi maupun fisik, ya, kemudian dia ternyata menunda-nunda pelaksanaan hajinya, maka dia berdosa. Ini pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Sama seperti bertobat. Kalau seorang melakukan dosa, maka segera bertobat, jangan dia tunda-tunda. Kalau dia tunda, maka dia terjerumus dalam dosa tersendiri. Kemudian kata Allah, wa jannatin, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah, arduhas samawati wal ard. Yang arduha, kalau kita lihat terjemahan, maknanya yang luasnya, seluas langit dan bumi. Tetapi sebenarnya dalam bahasa Arab, dan ini disebutkan oleh para ahli tafsir, di antaranya Al-Baghawi, ya, dalam tafsirnya, ada dalam bahasa Arab namanya ardun, ada tulun. Ardun artinya lebar, tul artinya panjang. Ada panjang dan lebar. Dan kita tahu biasanya yang panjang lebih panjang daripada yang lebar, ya. Ada lebar, ada panjang. Dalam ayat ini Allah menggunakan bahasa, kalau kita terjemahkan bahasa kita, segeralah kalian menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Kata para ulama, apalagi panjangnya. Baru berbicara tentang lebarnya, seperti lebarnya langit dan bumi. Tentunya panjangnya lebih daripada itu. Ya, dan ini kata para ulama, maksudnya hanyalah pendekatan. Makanya dalam surat Al-Hadid Allah mengatakan, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardhis samai wal ardi. Ya, bersegeralah kalian menuju surga Allah yang lebarnya seperti, ada kalimat ka, seperti lebarnya langit dan bumi. Jadi hanya pendekatan. Tentunya surga lebih luas daripada langit dan bumi, ya. Kalau kita bicara seandainya surga itu luasnya seperti langit dan bumi, itu pun sudah sangat luas, luar biasa. Langit ini adalah makhluk yang paling luas yang bisa kita lihat. Ya, makanya Allah mengatakan was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun dengan kekuatan kami, wa inna lamusi'un, dan kami luaskan langit tersebut. Kita tidak pernah tahu mana pangkal langit dan mana penghujung langit, tapi kita lihat langit begitu luas, dan dalam langit tersebut banyak planet-planet, banyak bintang-bintang, ada matahari, ada rembulan, ada galaksi dan yang lainnya. Langit sangatlah luas. Kalau seandainya surga itu seluas langit, maka sudah sangat luas. Apalagi kata para ulama lebih luas daripada langit. Ya, lebih luas daripada langit. Karena Allah menyebutkan lebarnya saja seperti langit dan bumi. Berarti panjangnya lebih daripada itu. Ya, ini hanya untuk menggambarkan tentang betapa luasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan tentang penghuni surga yang paling rendah. Kata Nabi SAW, inni la a'lamu akhira ahli nari khurujan minha wa akhira ahli jannati dukhulan. Sungguh aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam. Jadi dia orang muslim tapi bermaksiat, kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya sudah bersih dari dosa-dosanya, dikeluarkan dan dia yang paling terakhir keluar. Berarti yang paling parah. Yang paling parah. Dan dia wa akhiru ahli jannati dukhulan, dan dia penghuni surga yang paling terakhir masuk. Kata Rasulullah SAW, yaitu rajulun yakhruju minan nari kabwan, ya, fayaqul idhab fadkhulil jannah, yaitu seorang yang keluar dari neraka tertatih-tatih, kemudian dikatakan kepadanya, pergilah engkau, masuklah dalam surga.
fayatiha, lalu dia datang menuju surga. Fayukhayyul ilaihi annaha mal'a, maka dihayalkan kepadanya bahwasanya surga sudah penuh. Maka dia kembali berkata, ya Rabbi wajadtuha mal'a, ya Rabbku aku dapati surga sudah penuh. Allah berkata, idhhab fadkhulil jannah, pergilah masuklah dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, lalu dia datangi surga dan dikhayalkan baginya surga juga sudah penuh. Fayarji, dia kembali lagi, laporan lagi kepada Allah. Dia mengatakan, ya Rabbi wajadtuha mal'a, ya Allah gimana, sudah penuh. Enggak ada tempat, sudah penuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhhab fadkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Kemudian kata Allah, fa inna laka mithla dunya wa asyrata amsalha, sungguhnya bagi engkau surga, kaplingan surgamu, kaplingan kerajaan surgamu adalah seperti dunia dan 10 kali lipatnya, seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Maka orang ini berkata, taskharu minni au tadhaku minni wa antal malik. Kata orang ini, ya Rabbku, engkau ngejek saya padahal kau Tuhan, ya. Masa saya penghuni surga terakhir ternyata kaplingannya 10 kali lipat apa? Dunia. Maka ya Rasulullah SAW menjelaskan, dzaka adna ahlil jannati manzilatan, inilah orang yang paling rendah di surga. Jadi antum bisa bayangkan betapa luasnya surga. Orang yang paling terakhir masuk surga, yang paling rendah kedudukannya di surga, ternyata kaplingannya 10 kali luas bumi ini. Sangat luas. Bukan berisi tanah gersang, tidak ya. Maksudnya 10 kali lipat dengan berbagai macam kenikmatan. Ya. Siapa yang mau jadi orang ini? Angkat tangan. Siapa yang mau? Mumpung di surga, mau dikabulkan jadi penghuni surga. Ada yang mau? Ada yang mau angkat tangan? Ya akhi, antum pede sekali. Masuk surga saja belum tentu, kemudian belum tentu masuk surga, suruh jadi penghuni surga enggak mau, enggak mau yang paling terakhir. Baik. Jadi kita bisa bayangkan betapa luasnya surga. Jadi ternyata penghuni surga yang paling rendah itu luas kaplingannya 10 kali lipat apa? Luas dunia ini. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, atau lebarnya selebar langit dan bumi. Bagaimana lagi dengan panjangnya, bagaimana dengan lagi luasnya. Maka kita harus bersegera. Kalau antum tahu kaplingan penghuni surga sangat luas disertai dengan berbagai macam kenikmatan, maka jangan tidak bersegera. Kalau terbetik dalam hati Anda ingin beramal, jangan tunda-tunda. Anda ingin salat duha, segera salat duha. Anda ingin bersedekah, segera bersedekah. Anda ingin baca Quran, jangan tunda-tunda, karena Allah suruh apa? Bersegera. Kalau timbul, dan ini selalu saya nasihatkan diri saya dan juga kepada para hadirin dan hadirat, kalau timbul dalam benak kita keinginan berbuat baik, itu berarti Allah sedang memberi hidayah kepada kita. Maka jangan ditunda-tunda, segera. Karena kalau Anda tunda, bisa jadi hidayah tersebut ditarik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kesempatan hilang, ya. Oleh karenanya kalau lagi terbetik ingin sesuatu, ingin bersedekah, lihat orang kasihan ingin kasih, jangan tunda-tunda. Ya, jangan tunda-tunda. Entah ingin salat malam, entah ingin baca Quran, entah ingin salat duha, entah ingin bersedekah, maka jangan pernah menunda, karena Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah. Baik. Kata Allah, uiddat lil muttaqin. Surga yang begitu luas seperti ini ternyata Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dalil bahwasanya surga sudah ada, karena Allah menggunakan lafal uiddat, disiapkan. Tidak sebagaimana pemahaman orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan surga belum ada, surga belum diciptakan, padahal dalil begitu banyak menunjukkan surga sudah ada, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Allah menciptakan surga, Allah panggil Jibril, sudah lihat surga. Ada dalilnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga tatkala salat diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sampai maju. Waktu dilihatkan neraka, Rasulullah SAW mundur. Jadi surga sudah ada. Ya. Ya. Dan beda antara surga belum ada dengan surga sudah ada. Kalau ada seorang bos berkata kepada anak buahnya, wahai anak buahku, kamu kerja yang baik. Nanti kalau kamu kerja yang baik, saya kasih hadiah rumah, saya akan bangunkan rumah buat kamu. Bos yang kedua lain, kamu kerja yang baik, nih rumahmu sudah ada, tinggal terima kunci. Mana yang lebih semangat?
Sudah ada rumahnya atau mau dibangunkan rumah? Sudah ada rumahnya. Maka surga sudah ada, tinggal masuk. Masalahnya ente punya kuncinya enggak masuk surga, itu masalahnya. Jangan-jangan kuncinya keliru, itu kunci masuk neraka dibawa. Jadi yang benar akidah Ahlussunnah, surga sudah ada. Makanya orang yang dikubur, kalau dia penghuni surga akan diperlihatkan kaplingnya di surga. Maka dia berdoa, ya Allah segerakanlah hari kiamat, segerakanlah hari kiamat. Karena dia ingin berpindah kepada kenikmatan yang lebih indah. Taib. Kata Allah, uiddat lil muttaqin. Allah siapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, pembahasan kita yang utama, siapakah orang-orang bertakwa tersebut? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di sini Allah menyebutkan 4 ciri penghuni surga. 4 ciri penghuni surga. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Ini menunjukkan ada model orang yang berinfak hanya di waktu lapang, ada, dan ini banyak. Jadi ada orang yang waktu lapang pelit, banyak, lebih banyak daripada yang berinfak. Dan ada orang yang berinfak dari waktu lapang. Berarti dari mafhum dari ayat ini, berarti ada orang yang tidak berinfak tatkala waktu sulit. Waktu lapang dia berinfak, waktu sulit dia tidak berinfak. Ternyata penghuni surga bukan itu. Ciri penghuni surga itu dia berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengisyaratkan bisa jadi infaknya berbeda, wajar, suatu yang sangat wajar. Seorang tatkala dalam kondisi lapang infaknya mungkin 1 juta per bulan atau 2 juta per bulan. Dalam kondisi sempit mungkin cuma 100.000, tetapi dia terus berinfak. Dia terus apa? Berinfak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Makanya Nabi SAW mengatakan, ittaqin nar walau bi syaqqit tamrah. Hendaknya kalian menghalangi diri kalian dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah dengan sepenggal korma. Ingat, ini bukan, jangan disalahpahami. Jangan kita pahami hadis Nabi, jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Berarti Nabi ngajarin kita untuk pelit, ya. Ya udah, enggak apa-apa sepenggal korma, enggak apa-apa. Ada hadisnya kok, sepenggal korma bagi 2. Padahal korma kita bertumbuk-tumbuk. Tidak. Maksud hadis ini, kalau Anda tidak punya apa-apa, meskipun hanya sedikit, maka jangan meremehkan sedekah itu meskipun hanya sedikit. Ya. Tapi kalau Anda punya lebih, berinfaklah yang banyak. Kalau punya berlebihan. Justru berinfak tatkala fi dharra, berinfak dalam kondisi sulit, itu menunjukkan keikhlasan. Itu menunjukkan keikhlasan seseorang, bahwasanya dia benar-benar tulus berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam kondisi sempit dia masih menyempatkan dirinya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini ciri pertama, ciri yang menunjukkan seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kebakhilan tidak akan berkumpul dengan keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada." Tidak akan berkumpul, ya, rasa pelit dan keimanan dalam hati seorang mukmin selamanya. Rasa pelit dan iman itu bertengkar. Kalau seorang imannya kuat, pelitnya semakin tertekan. Kalau imannya sedikit, pelitnya semakin apa? Semakin besar. Ya. Maka ini 2 hal yang saling kontradiktif. Maka Nabi mengatakan tidak akan berkumpul iman dan kepelitan dalam hati seseorang. Maka seorang kalau dia berinfak, menunjukkan dia imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan, jangan jadi orang pelit, ya. Jangan jadi orang pelit, ya. Masalah ingin bersedekah, ingin bantu orang lain adalah masalah iman. Ya, masalah iman. Bisa jadi ada orang punya harta banyak tapi tidak suka membantu orang lain. Sebagian orang mengatakan, nanti saya kalau sudah punya uang banyak baru saya berinfak. Jangan. Banyak orang mengatakan demikian. Tatkala dia sudah kaya, dia tidak berinfak, dia lupa diri. Banyak kali kebutuhan yang lain, harus bayar ini, bayar macam-macam, harus bangun ini, sehingga infak tidak jalan-jalan. Kapan Anda tergerak hati Anda berinfak meskipun hanya sedikit. Dan hati-hati dengan penyakit pelit, ya. Dan yang pelit paling berbahaya adalah pelit terhadap keluarga sendiri, pelit terhadap istri, pelit terhadap anak-anak, ya. Ini pelit yang paling membuat anak istri menderita. Ada orang, saya diceritain sama teman, jadi istrinya naik mobil kecelakaan,
Teleponlah kepada suaminya, "Mas, saya mengalami kecelakaan." Pertanyaan pertama dari suaminya, "Gimana, mobilnya rusak nggak?" Jadi nggak tanya, kamu nggak apa-apa nggak? Atau pertanyaan pertama, mobilnya rusak nggak? Subhanallah. Jadi pikiran dia, yang penting mobilnya apa? Selamat. Ini sangat pelit kepada keluarga ya. Baik. Jadi ini ciri pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Dan ini harus dilatih. Kita harus melatih diri kita untuk banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ciri kedua, wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang meredam amarah. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang meredam amarah. Al-kadhim dalam bahasa Arab adalah syaddu famil qirbah indam tilaiha. Artinya menutup kirbah. Kirbah itu adalah tempat air, dulu terbuat dari kulit, diisi air. Kalau sudah penuh, mulutnya ditutup, diikat dengan apa namanya? Diikat dengan tali ya. Jadi kapan ditutup? Tatkala sudah penuh. Tatkala sudah penuh. Makanya sebagian ahli tafsir seperti Al-Baghawi tatkala menjelaskan tentang ayat ini ya, saya bacakan ya. Dia mengatakan yaitu al-jari'inal ghaidha indam tila'i nufusihim minhu wal kadhmu habzu syai'i indam tilaihi. Jadi dia meredam amarahnya tatkala amarahnya sudah memuncak, seakan-akan sudah mau keluar dari tubuhnya. Bukan hanya sekedar emosi-emosi sedikit. Kalau emosi sedikit orang semua bisa menahan. Tetapi ciri penghuni surga ini sangat spesial. Tatkala dia sudah di puncak amarah, tatkala dia sudah di puncak kemarahan, tatkala air sudah ingin keluar dari tempat air tersebut, sudah saking penuhnya. Makanya kata Al-Baghawi, wal kadhmu habzu syai'in indam tilaihi. Al-kadham adalah menutupi sesuatu tatkala sudah penuh. Ya. Tatkala jiwa sudah dipenuhi dengan kemarahan, ternyata dia bisa meredamnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya, ini orang yang sangat beriman kepada Allah. Dia tahu dia bisa melampiaskan. Dia bisa melampiaskan kemarahannya. Tetapi dia ingat ada ciri yang dicintai oleh Allah, ciri penghuni surga, yaitu orang yang meredam amarahnya. Dan sebagian ulama mengatakan al-kadhimin wal kadhimin Allah mendatangkan dengan lafal isim fa'il. Yang mengerti bahasa Arab tentu tahu isim fa'il ya'mal amal al-fi'il mudhari'. Ya. Jadi isim fa'il wal kadhimin itu menunjukkan al-istimrar wa thabat. Senantiasa dia memiliki sifat seperti ini. Senantiasa kalau sudah mencapai puncak amarah dia bisa redam karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tidak mudah. Karena kalau orang sudah marah biasanya dia tidak bisa menahan dirinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ya, laisas syadidu bisur'ah. Ya, akan tapi innamas syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang jagoan itu adalah orang yang menang dalam perkelahian, dalam pergulatan. Tapi orang yang menang, yang hebat adalah orang yang bisa meredam amarahnya tatkala dia sedang marah. Dia bisa mengatur, mengontrol jiwanya. Ya. Ini orang yang hebat. Dia bisa mengalahkan, menundukkan jiwanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang seperti ini mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati 'alal khalaiq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak di hadapan manusia. Hatta yukhayyirahu min ayyil huri syaa. Sampai Allah membuat dia memilih bidadari mana saja yang dia kehendaki. Jadi kalau Anda lagi marah-marah, ingat bidadari. Kalau Anda bisa meredam amarah, nanti di akhirat Anda disuruh pilih bidadari mana yang Anda sukai. Ini dalil bahwasanya bidadari tidak satu model. Kalau bidadari satu model, tidak ada pilihan. Ya. Tatkala disuruh milih berarti bidadari bermodel-model. Paham? Paham atau tidak? Makanya kalau istri Anda sedang buat Anda marah, Anda jangan marah, senyum-senyum saja. Nanti istri Anda tanya, "Kenapa senyum-senyum aja, Mas?" Ada deh pokoknya. Ada hadisnya. Sampaikan, Rasulullah SAW bersabda.
Jadi ini keutamaan meredam amarah. Antum perhatikan, sepertinya akhlak-akhlak seperti ini orang kurang perhatikan, padahal ini ciri penghuni surga. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran. Berarti meredam amarah itu pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Sampai Allah menyebutkan di antara ciri-ciri orang bertakwa adalah meredam amarah. Maka orang yang suka marah-marah itu akhlaknya kurang bagus. Ya. Maka masing-masing kita mengintrospeksi diri. Kalau kita suka marah-marah, hendaknya kita merubah diri kita. Apakah kita bisa merubah sifat amarah kita? Bisa. Kalau ada orang suka marah-marah, dia bisa merubah. Nabi yang bilang, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan bikin dia bisa menjadi penyabar. Jadi bisa muktasab, bisa diraih, bisa diusahakan. Seorang dari pemarah menjadi tidak pemarah. Ya ikhwan, saya ngisi pengajian di suatu daerah di tanah air. Saya diundang makan sama ada 2 orang kakak beradik dengan teman-teman diundang. Kemudian ada seorang di antara 2 kakak beradik ini murah senyum, ramah sekali. Setelah kita selesai makan, ada yang tegur, "Ustaz, tahu nggak si fulan tadi?" "Oh iya, yang tadi senyum-senyum." "Iya." "Ustaz, dulu dia tuh orangnya suka pemarah, Ustaz." "Loh, kok bisa berubah?" "Saya juga tidak tahu, Ustaz. Sekarang murah senyum, ramah. Dulu orangnya suka pemarah padahal." Sampai-sampai kalau dia beli barang dari saya, dia nawar sambil senyum-senyum, saya tidak bisa nolak. "Ambil aja," kata saya. Kenapa? Karena ramah akhlaknya. Ini dalil ada orang yang bisa berubah. Ada orang bisa berubah dari pemarah menjadi orang yang suka meredam amarah. Ya. Taib, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, maka adalah suatu musibah tatkala kita suka pemarah, terus orang yang suka kita marah-marahin adalah keluarga kita. Istri kita, anak kita, suami kita. Ini musibah besar ya. Ya. Apalagi kalau sama orang murah senyum, sama istri sama anak-anak suka marah-marah. Ya. Ibu-ibu sama ustadz senyum-senyum, sama suami marah-marah. Ini salah program ya. Jadi harus disetting kembali ya. Maka jangan jadi pemarah, karena sifat pemarah itu sifat tercela. Sifat tercela seorang berusaha meredam amarahnya. Taib. Kita lanjutkan sifat yang ketiga. Ini sifat yang lebih sulit lagi. Kata Allah, wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepadanya. Ini sifat wal afin, senantiasa memaafkan. Sama Allah juga mendatangkan dengan isim fa'il. Wal afina anin nas, yaitu senantiasa memaafkan orang yang berbuat zalim kepada dia. Saya katakan kenapa sifat ini adalah sifat yang sangat berat. Tapi barang siapa yang memiliki sifat ini, maka dia adalah orang yang bahagia. Ini sifat mendatangkan kebahagiaan. Karena dendam itu lawan dari kebahagiaan. Suka dendam, suka emosi, ya. Suka suudzon kepada orang lain, hasad, ini semua lawan musuh kebahagiaan. Kalau Anda tidak bisa membersihkan hati Anda dari sifat-sifat ini, dendam, emosian, suudzon, berburuk sangka, hasad, Anda tidak akan pernah bahagia. Anda tidak akan pernah bahagia. Di antara sifat yang buat orang mudah untuk bahagia adalah sifat mudah untuk memaafkan. Namun sifat ini memang susah. Hanya dimiliki oleh orang-orang yang dadanya luas, dadanya lapang. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang pertama dia minta, dia mengatakan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Seorang berusaha berjiwa besar. Seorang berusaha memiliki dada yang lapang. Sifat ini sulit, kenapa? Karena sifat ini hanya bisa muncul tatkala Anda dizalimi. Baru bisa kelihatan Anda memaafkan atau tidak. Kalau Anda tidak dizalimi, sifat ini enggak muncul. Kapan sifat ini bisa ketahuan Anda memiliki sifat ini atau tidak? Tatkala Anda sedang dizalimi. Dan kita tahu namanya dizalimi sangat tidak enak. Jangankan Anda, Nabi SAW pun merasakan sesuatu yang berat. Dalam banyak ayat Allah mengatakan bagaimana beratnya Nabi menghadapi kezaliman orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya di akhir surat Al-Hijr, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun."
Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, wa laqad na'lam, sungguh kami telah tahu, sungguh kata Allah. Annaka yadhiqu sadruk, sungguhnya dadamu sempit wahai Muhammad. Bima yaqulun, akibat ucapan-ucapan mereka. Bagaimana dada Nabi tidak sempit sementara Nabi dahulunya dipuji oleh mereka. Dikatakan Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Semua orang mengakui akhlak Nabi, mengakui kejujuran Nabi. Tiba-tiba dituduh sebagai kadzdzab, pendusta. Berbalik, subhanallah. Ini berat. Ya, berat bagi seorang dahulunya dipuji, kemudian berbalik. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, sahir, dikatakan majnun, orang gila. Ya. Dikatakan apa lagi? Syair, penyair. Ya. Dikatakan mashur, tersihir. Terkadang dikatakan penyihir, terkadang dikatakan tersihir. Dan itu menyesakkan dada Nabi SAW. Ya. Dan itu dialami oleh Nabi SAW. Dalam banyak ayat Allah sebutkan akan hal ini. Tetapi Allah memalingkan Nabi. Kata Allah, ada solusinya. Kata Allah, fasabbih bihamdi rabbik. Maka hendaknya kau bertasbih kepada Rabbmu, sibukkanlah dirimu dengan beribadah. Wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud. Hendaknya kau salat, hendaknya kau bertasbih, hendaknya kau sujud. Karena memang dada itu sempit tatkala kita dikata-katain sama orang, ya. Dikata-katain sama orang. Dituduh macam-macam, ya, didatangkan berita-berita dusta, ya. Apalagi ternyata tetangga yang ngomongin kita, teman kita sendiri ngomongin kita, senyum-senyum depan kita, ternyata di belakang ngomongin kita, sakit. Sakitnya itu di mana? Di ubun-ubun. Maka saya katakan, mudah memaafkan itu sifat yang luar biasa, yang tidak dimiliki kecuali orang-orang yang hebat. Makanya yang memiliki sifat-sifat ini para anbiya, para nabi. Nabi SAW memiliki sifat memaafkan luar biasa. Ya, saya punya pengajian khusus tentang bagaimana sifat memaafkannya Rasulullah SAW. Tapi maksud saya, orang-orang inilah yang bahagia. Mereka dicerca, dimaki, dikata-katain, tapi mereka bahagia. Mereka bahagia. Kenapa? Mereka telah mengatur hati mereka untuk bisa mudah memaafkan. Tapi kalau anda tidak mudah memaafkan, anda tersiksa. Itu bayangkan kalau anda suka dendaman, jengkelan, emosian, gimana mau bahagia? Kalau mau tidur ingat si fulan ngomongin saya gini, si fulan ngomongin saya. Ente murojaah apa? Murojaah kezaliman orang. Kurang ajar dia ngomong gini, kurang ajar gini. Ya. Ente lampiaskan, ente bantah habis-habisan, ternyata orangnya bantah lebih parah lagi. Wah, tambah tersiksa. Tapi kalau anda, aduh, saya maafkan, sudah. Tidur tentram, nyaman, ya. Ketemu istri bisa senyum. Tapi kalau anda mikirin dendam sama orang, gimana mau senyum sama istri? Apalagi kalau anda dendam sama istri, musibah. Paling menderita kalau seorang tidak memaafkan orang-orang bermasalah dengan dia, ternyata orang-orang bermasalah tersebut orang yang dekat dengan dia. Tidak memaafkan anaknya, tidak memaafkan ibunya sendiri, tidak memaafkan kakaknya, tidak memaafkan istrinya. Ini orang paling menderita. Kalau anda tidak memaafkan orang jauh masih mending. Musuhan sama orang di Amerika, biarin aja. Nggak pernah ketemu, biarin aja. Tapi kalau bermusuhan sama orang-orang dekat kita, kemudian kita tidak maafkan, kita hanya menyiksa diri. Makanya perkara yang paling menderita, yang paling menyakitkan tatkala kita bermusuhan dengan orang yang sangat dekat dengan kita. Paling menderita kalau suami lagi jengkel sama istri dan dia tidak maafkan istrinya. Paling menderita kalau seorang istri jengkel sama suaminya dan tidak maafkan apa? Suaminya. Kenapa? Karena ketemu terus. Apalagi istrinya cuma satu, itu aja ketemu lagi. Paling menderita. Maka ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, kalau anda ingin bahagia, jadilah orang yang untuk mudah maafkan. Kalau anda mudah maafkan teman anda, maka orang terdekat lebih mudah, lebih utama untuk kita maafkan. Kalau anda bisa maafkan teman anda, maka istri anda harus lebih utama untuk anda maafkan. Suami anda lebih utama untuk anti maafkan. Ya. Jadi ini sifat yang buat kebahagiaan pada diri seorang, mudah maafkan. Oleh karenanya di antara contoh yang paling menakjubkan tentang sifat maafkan adalah contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Luar biasa, memaafkannya luar biasa. Ya. Ini pernah saya sampaikan dalam kajian-kajian, tapi saya ingin sampaikan lagi karena memang luar biasa Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf yang begitu panjang. Intinya Nabi Yusuf didolimi oleh kakak-kakaknya. Dilemparkan dalam apa? Sumur. Setelah dilemparkan dalam sumur, masih kecil Yusuf, kasihan.
dipisahkan dari bapaknya. Dia sangat cinta kepada bapaknya, bapaknya sangat cinta kepada dia. Dia tahu bagaimana sedihnya bapaknya kalau terjauhkan dari dia. Antum kalau dipisahkan sama, misalnya dipisahkan, waliyadzubillah, dipisahkan dari istri. Antum tahu istri antum sangat sayang sama antum. Antum sedih atau tidak? Antum sedih dari dua sisi. Sedih dari antum terpisah dari istri antum, ini kesedihan tersendiri. Kesedihan yang kedua memikirkan kesedihan istri. Paham? Atau antum nggak paham? Saya ulangi lagi. Kalau antum taruhlah dipaksa dipisah dari istri, antum akan tersiksa dari dua sisi. Pertama, terpisahnya antum dari istri ini kesedihan tersendiri. Yang kedua, antum memikirkan istri antum yang sedih memikirkan antum. Jadi antum semakin apa? Bersedih. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam tahu ayahnya Yakub alaihissalam, bapaknya sangat sayang kepada dia. Makanya dia tidak ingin anaknya dibawa. Kakak-kakaknya ngerayu gimana kita bisa bawa Yusuf keluar. Ya. Ini la yahzununi an tadhhabu bih. Menyedihkan saya kalau kalian bawa dia pergi. Bapaknya tidak bisa tidak melihat Yusuf satu hari. Pingin Nabi Yusuf selalu dekat, si kecil Yusuf. Jadi Nabi Yusuf menderita, dilempar dalam sumur, dipisahkan dari bapaknya, memikirkan kesedihan orang tuanya. Ini yang pertama, dilempar dalam sumur, masih kecil. Kemudian yang kedua, waktu ditemukan oleh orang-orang yang mendapati Nabi Yusuf, ternyata kakak-kakaknya masih di situ. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Kakak-kakaknya masih menunggu di situ. Waktu diangkat, jangan diambil, itu budak kami yang kabur, beli aja, dijual. Bayangkan, adiknya dijual sama orang lain, dijual dengan harga yang murah. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf akhirnya qadarullah dipelihara oleh seorang menteri di Mesir. Kemudian hasilnya istri sang menteri jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Konon namanya siapa? Zulaikha, ya. Zulaikha. Kalau Inggris mungkin Julia, ya. Ya. Kalau Yusuf, Joseph, ya. Ibrahim, Abraham. Terus kalau Yahya apa? John, ya. John ternyata Yahya, ya. Saya juga baru tahu kemarin. Nabi Yahya ternyata mereka bilang apa? John. Daud siapa? David. Keren, ya. Taib. Jeffrey, ya. Intinya ini aja. Nanti dihapus, ya. Taib, kita lanjutkan. Intinya Zulaikha merayu Yusuf. Akhirnya Yusuf alaihissalam tidak mau, akhirnya dituduh Yusuf ingin menzinahinya. Akhirnya dia pun dipenjara. Bahkan yang ingin merayu Yusuf bukan hanya Zulaikha, bahkan ibu-ibu yang lain juga merayu Yusuf. Akhirnya dipenjara. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam qadarullah dalam penjara bertemu dengan dua orang. Yang satu bermimpi memerah anggur, yang satu bermimpi sedang mengangkat roti di atas kepalanya. Maka Nabi Yusuf meramal mimpi mereka dengan berkata, adapun kamu yang melihat dalam mimpi mengangkat roti di atas kepalanya akan disalib, kemudian akan datang burung di atas kepalamu. Adapun kamu yang bermimpi memerah anggur, ya, engkau akan menjadi pelayan raja, kau akan selamat. Kemudian wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni inda rabbik. Maka ya Nabi Yusuf berusaha, dia mengatakan, wahai fulan, kalau kau jadi pelayan raja jangan lupa ngomongin tentang saya, ceritakan tentang saya. Maksud Nabi Yusuf apa? Supaya raja tahu Nabi Yusuf itu difitnah, supaya Nabi Yusuf dibebaskan, tidak dipenjara lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata syaitan membuat orang ini lupa untuk cerita kebaikan Nabi Yusuf. Setelah jadi pelayan dia lupa sama Yusuf, lupa. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara lagi, bertambah 7 tahun. Jadi lupanya 7 tahun orang. Dalam sebagian ahli tafsir mengatakan dia 7 tahun lupa. Setelah 7 tahun berikutnya baru dia ingat. Baik. Akhirnya setelah 7 tahun raja bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin yakuluhunna sab'un ijab. Saya melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan seterusnya. Siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata anak buahnya semuanya enggak ada yang tahu. Akhirnya pelayan raja baru ingat. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun. Maka akhirnya pelayan raja ini ingat. Setelah 7 tahun baru dia ingat. Dia mengatakan,
utuskan saya kepada Yusuf. Saya tahu Yusuf bisa menafsirkan mimpi ini. Perhatikan di sini. Datanglah orang ini setelah 7 tahun datang kepada Yusuf. Dia bilang, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Wahai Yusuf, wahai orang yang jujur, tolong tafsirkanlah mimpi raja tentang 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dan 7 bulir hijau dan 7 bulir yang kering. Semoga saya bisa kembali kepada mereka, saya kabarkan tentang tafsiran mimpi tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, langsung Nabi Yusuf tafsirkan. Qala tazra'una sab'a sinina dha'aban. Nabi Yusuf tidak mengatakan, ente kemana saja 7 tahun? Subhanallah, Nabi Yusuf sangat memaafkan. Kalau kita, tunggu dulu. Enak aja ente 7 tahun saya di sini. Nabi Yusuf tidak, sama sekali tidak mengungkit. Dan subhanallah, dia pun tidak dendam kepada raja. Ya, biar raja mereka ini orang Mesir mati konyol, enggak. Ya. Bahkan Nabi Yusuf bukan hanya menafsirkan, bahkan dia langsung memberi solusi. Makanya di antara kebaikan Nabi Yusuf, para ulama sebutkan, dia bukan tafsiran mimpi tersebut artinya begini, harusnya tafsirannya begini. Akan ada 7 tahun musim panen dan akan ada 7 tahun musim kering. Titik. Itu tafsiran mimpi. Tapi ternyata Nabi Yusuf tidak ngomong demikian. Dia langsung kasih solusi. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Caranya kalian 7 tahun tanam sebanyak-banyaknya. Apa yang kalian panen maka simpan kecuali sedikit yang kalian makan. Makan sedikit-sedikit, sisakan yang banyak. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian akan datang 7 tahun berikutnya, musim paceklik, musim kemarau, dan akan menghabiskan seluruh lumbung gandum yang kalian simpan kecuali sedikit yang kalian sisakan. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Dan akan datang 1 tahun berikutnya di mana hujan sangat keras sehingga orang akan memerah anggur. Jadi Nabi Yusuf bukan hanya sekedar menafsirkan mimpi, tapi langsung memberikan apa? Solusi. Subhanallah. Kemudian akhirnya dilapor kepada raja. Raja mengatakan, panggil Yusuf ke sini. Falamma ja'ah rasul qala irji' ila rabbik. Akhirnya waktu utusan raja datang, wahai Yusuf, dipanggil sama raja. Kata Yusuf, pulang kembali kepada rajamu. Tanyakan kepada rajamu, ma balu niswatil lati qatta'na aydiyahun. Inna rabbi bikaidihinna alim. Tanyakan kepada rajamu berita tentang para wanita yang pernah memotong-motong tangan mereka. Yusuf saatnya dia untuk menunjukkan dia tidak bersalah. Tapi tanpa dendam terhadap wanita-wanita tersebut, tidak dendam. Kalau dia dendam, dia mengatakan sampaikan sama raja itu potong lagi tangan mereka. Tapi dia tidak dendam sama sekali. Padahal dia di penjara lebih dari 7 tahun gara-gara perbuatan ulah Zulaikha dan teman-temannya. Tapi sama sekali dia tidak dendam dan dia tidak menyuruh raja untuk memberi hukuman kepada mereka, tidak menuntut balas. Ya, saya sudah di penjara maka boleh menuntut balas kembali, sama sekali tidak. Karena dia memang seorang yang sangat pemaaf. Taib akhirnya masih ada waktu Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam qadarullah akhirnya menjadi seorang bendaharawan Raja Mesir. Menjadi menteri keuangan yang mengatur pembagian gandum. Sampai akhirnya tatkala musim paceklik tiba, ternyata musim paceklik tersebut bukan hanya di Mesir, sampai mengenai keluarganya di Palestina. Maka datanglah kakak-kakaknya kemudian minta beli gandum karena Nabi Yusuf jual gandum. Dia kasih ide sama Raja Mesir, gandum kita berlebihan, maka juallah kepada orang-orang yang miskin. Dan dia berharap kakaknya datang. Dan benar, akhirnya kakaknya 10 orang datang. Ya. Kemudian minta membeli gandum. Intinya, ya, Nabi Yusuf disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, Nabi Yusuf bertanya, kalian berapa bersaudara? 12. Kok cuma 10? Iya, 10 kami ada 2 orang yang masih ketinggalan. Siapa? Binyamin sama Yusuf. Mana Binyamin? Di bapaknya. Yusuf hilang dari dulu. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir demikian. Ya. Nabi Yusuf pun tidak marah. Ya. Kemudian waktu Binyamin diatur oleh Nabi Yusuf sehingga tertuduh mencuri, apa kata kakak-kakaknya? Iyasrik faqad saraka akhun lahu min qabl. Kalau Binyamin pernah mencuri, sungguhnya saudaranya Yusuf juga pernah mencuri.
Itu ngomongnya kepada Nabi Yusuf. Fa asarraha Yusuf fi nafsi wa lam yubdiha lahum. Nabi Yusuf jengkel tapi tidak dia ungkapkan. Kalian tuduh saya mencuri, ya tidak. Sampai akhirnya, intinya akhirnya ketahuanlah. Ya, waktu mereka akhirnya kelaparan, mereka pun datang, mereka pun mengiba-iba. Ya, mereka mengatakan, wahai Yusuf, berilah sedekah kepada kami, wahai ayuhal aziz, massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bidha'atin musjatin fa awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina. Inna Allah yajzil mutasaddiqin. Kata mereka, wahai sang menteri, sungguh kami telah ditimpa dengan kemudaratan, penderitaan, dan keluarga kami di Mesir, di Palestina telah mengalami penderitaan. Nabi Yusuf langsung ingat bapaknya, ingat ibunya. Yang lapar bukan cuma kakak-kakaknya yang kurang ajar ini, bukan. Bapak dan ibunya juga apa? Kelaparan. Dan kami tidak punya barteran yang mahal untuk membeli, maka bersedekahlah. Kami hanya bisa membayar dengan sedikit, bersedekahlah kepada kami. Akhirnya Nabi Yusuf buka kartu. Dia mengatakan, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Pertama Nabi Yusuf dengan begitu lembutnya dia mengatakan, wahai kalian, apa kalian masih ingat apa yang pernah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya waktu kalian masih jahil? Pernyataan Nabi Yusuf, id antum jahilun, tatkala kalian masih jahil, ini menunjukkan Nabi Yusuf beri uzur kepada mereka. Karena Nabi Yusuf seakan-akan mengatakan perbuatan kalian waktu kalian masih apa? Jahil. Luar biasa. Mereka akhirnya tahu, anta Yusuf, kau adalah Yusuf. Naam, ana Yusuf wa hadha akhi. Saya Yusuf adalah saudaraku. Akhirnya mereka mengatakan, wahai Yusuf, maafkan kami, ya, sungguhnya kami yang bersalah. Mereka minta maaf langsung kepada Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagi kalian. Sungguhnya Allah akan mengampuni kalian. Nabi Yusuf berjanji, saya tidak akan pernah mencela kalian. Dan ini luar biasa sifat memaafkan Nabi Yusuf alaihissalam. Kebanyakan orang kalau maafkan ngomel dulu, ya ente brengsek, ente kurang ajar, tapi saya maafkan. Ya. Nabi Yusuf tidak ada cercaan, tidak ada celaan, langsung dia maafkan. Ya, tidak susah seperti ini. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, datangkan bapakku, ibuku, bawa ke sini. Intinya akhirnya Nabi Yusuf teman saudaranya bawa bapaknya dan bawa ibunya. Nabi Yusuf kemudian buka kartu kepada bapaknya. Dia mengatakan, ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahanda, inilah tafsir dari mimpiku sekian puluh tahun yang lalu, Allah telah hidupkan dalam kenyataan, ya. Kemudian kata Nabi Yusuf, waqad ahsana bi. Azan dulu ya. Azan dulu, habis itu kita selesai. Silakan, azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Kita lanjutkan pengajian kita. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan ayahnya, beliau berkata, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahanda, inilah tafsiran dari mimpiku sebelumnya, Allah telah menjadikannya sebagai kenyataan. Kemudian Nabi Yusuf menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kata Nabi Yusuf, waqad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Sungguh Allah telah berbuat baik kepadaku tatkala Allah mengeluarkan aku dari penjara. Padahal di antara nikmat sebelumnya yaitu Allah telah menyelamatkan aku dari sumur, ya, dan seterusnya. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak menyebutkan permasalahan sumur. Kenapa? Karena dia sudah berjanji tidak akan mencela kakak-kakaknya yang dahulu pernah berbuat salah. Karena kalau dia cerita sama bapaknya, saya dikeluarkan dari sumur, mungkin bapaknya tanya, ada apa dulu di sumur? Yang lempar kakak-kakakmu. Akhirnya kan terungkap lagi. Padahal Nabi Yusuf sudah berjanji tidak akan mengungkit-ungkit lagi. Sehingga masalah sumur dia skip, dia loncat. Tidak dia sebutkan demi untuk menunaikan janjinya tidak akan mengungkit-ungkit lagi kesalahan apa? Kakak-kakak beliau alaihi salam. Ya, dan ini menunjukkan betapa sifat Nabi Yusuf yang sangat mudah memaafkan dan sangat baik, ya. Sehingga tidak ungkit-ungkit lagi masalah tersebut. Adapun setelah itu Nabi Yusuf mengatakan, waqad akhrajani minas sijn wa jaa'a bikum. Setelah itu Nabi Yusuf berkata, di antara kenikmatan yang lain, Allah mendatangkan kalian dari kampung, dari Palestina menuju kota Mesir. Min ba'di an nazaqa syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku.
Ya, ini antara kenikmatan. Tadinya saya dan kakak-kakak saya berseteru. Adapun perseteruan antara Yusuf dengan kakak-kakaknya, ayahnya tahu, maka tidak perlu disembunyikan. Ini sudah ayahnya sudah tahu. Tapi kalau Nabi Yusuf dilemparkan dalam sumur, ayahnya nggak tahu, maka nggak perlu dibicarakan. Tapi di antara kenikmatan Nabi Yusuf berkata, dahulu saya bertengkar dengan kakak saya. Dan subhanallah waktu Nabi Yusuf mengungkapkan permasalahan ini, dia tidak mengatakan setelah kakak-kakak saya berbuat jahat kepada saya, tidak. Tapi dia menyandarkan kesalahan kepada syaitan. Dia mengatakan syaitan yang mengadu domba. Kemudian yang kedua, setelah pertama dia menyandarkan kesalahan kepada syaitan, yang kedua dia seakan-akan kesalahan dari dua belah pihak. Dia mengatakan nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dan kakak-kakakku, seakan-akan kesalahan dari dua belah pihak. Padahal yang salah hanyalah dari kakaknya saja. Ini menunjukkan Yusuf benar-benar memilih kata-kata supaya kakak-kakaknya tidak tersinggung lagi. Dan demikian Nabi Yusuf alaihissalam luar biasa, ya. Memaafkan, oleh karenanya masalah ini diingatkan kembali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW juga mengalami yang semisal ini. Rasulullah SAW diusir dari kampung halamannya, dari kota Mekah, diuji dengan ujian yang luar biasa. Diusir dari kampungnya, padahal begitu banyak kenangan indah di kampungnya tersebut. Di Mekahlah beliau dilahirkan, situlah beliau menikah dengan istri tercintanya Khadijah. Situlah lahir anak-anaknya, situlah ada rumah pertamanya di situ, ya, berbagai macam keindahan. Situlah dia dirawat oleh ibunya, oleh kakeknya, oleh pamannya dan seterusnya. Kemudian diusir dengan meninggalkan seluruh kekayaannya. Demikian juga para sahabat diusir. Rasulullah SAW harus pergi dengan terpaksa. 8 tahun kemudian Rasulullah SAW balik lagi dari setelah diusir ke Madinah. Rasulullah SAW balik lagi kota Mekah, kali ini dengan kondisi yang berbeda. Kali ini Nabi membawa pasukan 10.000 pasukan. Saatnya Nabi untuk sombong dan angkuh seharusnya. Tapi Rasulullah SAW tidak sombong dan tidak angkuh. Bahkan Rasulullah SAW naik di atas ontanya dengan penuh tawadhu, sampai menundukkan pandangannya tatkala masuk dalam kota Mekah. Sehingga ada yang nyeletuk berkata, "Hadhihi yaumul malhamah." Ini adalah hari pertumpahan darah. Tapi Nabi tidak menjalankan hal tersebut. Kalau Nabi saatnya balas dendam, maka saat itulah dia balas dendam. Namun dia tidak balas dendam. Maka dia kumpulkan orang-orang kafir Quraisy di Ka'bah. Orang kafir Quraisy, maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Harusnya dipenggal seluruhnya ini. Tapi kata mereka, "Akhun karim, ibnu akhin karim." Engkau adalah saudara kami yang baik, ya, sama-sama Quraisy. Engkau adalah putra dari seorang yang baik, ya. Engkau pasti berbuat baik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma aqulu lakum illa kama qala akhi Yusuf, ya, la tathriba alaikumul yaum." Yang aku ucapkan kepada kalian tidak lain kecuali seperti perkataan saudaraku Yusuf alaihissalam, tidak ada celaan bagi kalian. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas. Rasulullah SAW akhirnya maafkan mereka, sehingga akhirnya banyak di antara mereka akhirnya masuk Islam. Saatnya Rasulullah SAW balas dendam, namun Rasulullah SAW tidak balas dendam, dan dia ingat tentang bagaimana sifat memaafkan saudaranya Yusuf alaihissalam, dan Nabi mengikuti sifat Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ikhwani fillah akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, di antara sifat yang kelihatannya sepele tetapi ini sifat yang luar biasa, pahalanya sangat besar, ciri penghuni surga, yaitu memaafkan orang lain tatkala orang tersebut menzalimi antum, ya. Seandainya kita tidak memaafkan, kita tidak berdosa. Itu hak kita untuk tidak memaafkan. Tetapi kalau Anda memaafkan itu lebih baik, ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih." Kalau kalian balas, silakan balas sebagaimana kalian dizalimi. Tapi kata Allah ada pilihan kedua, "Wala in sabartum lahu khairul lisabirin." Kalau kalian bersabar, bahkan lebih baik. Ada orang tidak mau, saya tidak maafkan dia, saya akan tuntut dia pada hari kiamat, saya akan ambil pahalanya. Boleh, itu tidak dilarang, silakan. Tetapi kalau Anda maafkan, maka pahala Anda lebih besar daripada pahala yang akan Anda ambil dari dia. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 model sikap yang mungkin kita lakukan terhadap orang yang menzalimi kita. Kalau kita dizalimi, ada 3 sikap yang mungkin kita lakukan. Kata Allah, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajru Allah innahu la yuhibbudz zalimin." Yang pertama kata Allah, balasan keburukanlah keburukan yang semisalnya. Ini boleh kalau ada orang maki kita, mengatakan kita anjing, kita bilang kamu juga anjing, boleh, enggak jadi masalah. Kita tidak berdosa. Ya. Dia bilang kita bangsat, kita bilang kamu juga bangsat, tidak boleh, tidak berdosa. Boleh.
Yang kedua, faman afa wa aslah, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, fa ajru 'ala Allah, maka pahalanya si Allah. Allah yang akan tanggung pahalanya. Ini yang terbaik tentunya. Yang ketiga kata Allah, innahu la yuhibbudz zalimin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang zalim, yaitu yang ketiga kita balas dengan kezaliman. Ada orang bilang sama kita, anjing kamu, kita bilang kamu anjing rabies. Jadi ada tambahan rabies, ini enggak boleh. Maka kita berdosa tatkala itu. Tapi seandainya kita balas, kamu juga anjing, maka kita tidak berdosa sama sekali. Ya, kita bilang saya tidak mau balas, saya mau tuntut di akhirat, boleh. Secara hukum syar'i boleh. Ada orang seperti itu, dia tidak mau maafkan. Dia bilang urusan kita di akhirat. Ya. Ada orang seperti itu. Tetapi dan dia akan mengambil pahala orang tersebut di akhirat kelak. Tapi seandainya dia memaafkan, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya di sisi Allah lebih besar daripada pahala kalau dia tidak memaafkan. Ya. Oleh karenanya, hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka latih diri kita untuk mudah memaafkan. Kita akan bahagia, akan hidup tentram, ya. Tidak suka dendam, menjalani aktivitas dengan enak daripada marah-marah kemudian emosian, akhirnya jantungan, kena stroke dan macam-macamnya. Mending kita memaafkan, hidup bisa tentram. Baik, ciri yang keempat di antara ciri-ciri penghuni surga kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Dan orang-orang yang tatkala melakukan fahisyah, sebagian salaf menafsirkan itu zina. Aw dzalamu anfusahum, atau yang dibawa daripada itu seperti mencium, menyentuh wanita yang bukan mahramnya, ya, dibawa dari perzinahan. Dzakarullah, maka mereka pun ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya bukan syarat masuk surga tidak pernah berbuat dosa besar. Bahkan orang yang melakukan dosa besar bisa saja masuk apa? Surga kalau dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan dalam ayat yang lain. Kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fiha muhana. Kata Allah, dan orang-orang tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah membunuh orang lain, dan tidak pernah berzina. Barang siapa yang melakukannya, berbuat syirik, membunuh orang, berbuat zina, maka masuk neraka jahanam, dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat kelak. Namun kata Allah, illa man taba, kecuali yang bertobat, wa amana wa amila amalan salihan. Dia pernah berbuat syirik, pernah bunuh orang, pernah berzina, kemudian dia bertobat, beriman, beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka Allah akan rubah keburukan mereka menjadi kebaikan. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti orang yang berzina masih ada kesempatan masuk surga kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di antara ciri penghuni surga ada orang yang pernah berzina tapi bisa masuk surga. Walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau mereka melakukan perbuatan keji, di antaranya perbuatan zina, aw dzalamu anfusahum, atau yang di bawahnya, dzakarullah, maka mereka pun ingat. Ya, jadi bukan syarat orang bertakwa tidak pernah berbuat salah. Tapi syarat orang bertakwa kalau dia bersalah segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sesungguhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni kecuali Allah? Allah ingatkan kepada dia, minta ampunlah. Pasti Allah mengampuni. Karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada solusi dari dosa kecuali taubat. Dan Allah pasti mengampuni. Makanya Allah mengatakan siapa yang mengampuni kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan mereka padahal mereka mengetahui bahwasanya Tuhan mereka Maha memaafkan, ya. Mereka mengetahui bahwasanya orang terus-menerus melakukan dosa maka itu bukan orang bertakwa, ya. Maka Allah mengatakan ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Balasan bagi mereka adalah ampunan Allah, ya, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka kekal dalam surga-surga tersebut. Wa ni'ma ajrul amilin, dan sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang beramal saleh. Kata sebagian ulama, amalan sedikit pahalanya luar biasa. Amalan sedikit pahalanya luar biasa. Makanya amalan kita ini tidak ada bandingannya dengan ganjaran yang Allah siapkan. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya. Kenapa? Karena amalnya ini tidak ada bandingannya dengan ganjaran yang Allah siapkan. Ya, amalan itu hanya sebab,
Ya, tetapi kalau dibandingkan dengan ganjaran yang diraih, maka tidak ada bandingannya sama sekali. Ya. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita penghuni surga yang kekal abadi ya rabbal alamin. Ustaz, seorang anak melakukan maksiat yang rutin, itu disebabkan dari kepala keluarga yang melakukan maksiat rutin pula. Benarkah itu? Tidak lazim ya. Tidak lazim. Kalau ayah dan ibunya suka rutin bermaksiat, apakah anaknya pasti rutin bermaksiat? Tidak lazim. Karena benar bahwasanya maksiat orang tua akan berdampak kepada anak. Ya. Tapi dampak tersebut bisa jadi dalam bentuk yang lain. Bisa jadi anaknya akhirnya nakal, bisa jadi anaknya akhirnya tukang maksiat, bisa jadi Allah berikan yang lainnya ya. Tapi tidak lazim demikian. Ya, tidak lazim demikian. Tapi seorang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga anaknya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah, yaitu bertakwa kepada Allah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Yaitu Allah akan menjaga keluargamu, menjaga istrimu, menjaga anak-anakmu, menjaga hartamu. Maka seorang salaf pernah solat dalam solat yang lama. Maka ditanya sama anaknya, maka dia berkata, "Roja'an an uhfadha fika." Saya solat lama ini, saya berharap agar Allah menjaga engkau. Dengan saya solat lama supaya engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman sekarang ini ya, ujian bagi anak luar biasa ya. Tidak seperti zaman kita dahulu ya. Waktu kita masih kecil-kecil, sekarang luar biasa. Ya, maksiat di mana-mana, di HP penuh dengan maksiat, YouTube dan macam-macamnya. Tidak ada yang bisa menjaga anak kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah orang tua terus bermaksiat ya. Tapi hendaknya dia bertakwa kepada Allah agar Allah menjaga anak-anaknya. Sedekah yang terbaik menurut Allah berapa? Misal dapat gaji untung 5 juta. Berapa harus disedekahkan? Ya terserah saja yang berapa ya. Terserah. Kalau bisa 5 juta semua tentu lebih baik. Kalau tidak bisa harus bayar ini, bayar anu, biar anu. Yang wajib-wajib diselesaikan, kalau ternyata tinggal 500.000, keluarkanlah 100.000 ya. Jadi tidak ada aturan khusus, tapi intinya semakin banyak semakin baik ya. Semakin banyak semakin baik ya. Saya seorang mu'allaf, bagaimana caranya saya mendoakan almarhum bapak dan ibu saya yang non muslim? Apakah diperbolehkan? Apakah sama dengan doa untuk orang tua yang bisa diajarkan di sekolah anak saya? Jawabannya tentu tidak boleh ya. Jadi kalau orang meninggal dalam kondisi musyrik, mensekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah, menyembah makhluk, apakah menyembah patung, apakah menyembah nabi, apakah menyembah dewa, apakah menyembah yang lainnya, maka ini bukan orang muslim, berarti dia orang musyrik yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang musyrik tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh didoakan ampunan baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendoakan pamannya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu minta izin untuk mendoakan ibunya juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang meninggal dalam kondisi musyrik ya tidak boleh kita doakan. Adapun kalau dia masih hidup, kita doakan semoga berikan hidayah. Semoga Allah berbuat baik kepadanya, bukakan pintu hatinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sehingga Umar dapat hidayah ya. Dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tentunya juga mendoakan agar pamannya Abu Talib dapat hidayah, tapi ternyata tidak dapat hidayah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapi apabila sikap sabar kita sudah diremehkan bahkan dengan anak sendiri? Jadi kita tatkala bersabar, tatkala kita memaafkan, bukan berarti kita tidak mengambil sikap ya. Sikap tetap ada. Ya, kita juga harus cerdas menghadapi anak kita mungkin punya kesalahan, bukan berarti kita maafkan dia, biarkan dia dalam kenakalannya, tidak, kita tegur dengan cara kita, tapi kita maafkan dia anak kita, kita tegur
Kita mungkin jewer itu bukan berarti kita tidak maafkan. Hati kita maafkan, tapi ini harus dikasih pelajaran supaya dia tidak mengulangi. Ya. Ya. Sama, bukankah kita boleh mukul istri kita kalau istri kita salah? Kata Allah, wadribuhun, pukulah istri kalian. Pertama sudah dinasihati enggak mau dengar, dihajar, diboikot juga tidak mau dengar, tidak mau berubah, maka boleh mukul. Tapi kata Nabi, dzarban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Kenapa pukulan kita bukan pukulan balas dendam, tapi pukulan untuk litakdib, untuk mendidik. Sebagaimana kita mukul anak kita, tidak boleh kita pukul sampai akhirnya tulangnya patah, kemudian tangannya lepas, enggak. Tapi kita pukul dengan pukulan yang buat dia sadar. Tetap kita cinta kepada dia. Jadi maksud saya, tatkala kita mukul bukan berarti kita tidak maafkan, tapi kita mengambil sikap dalam rangka untuk mendidiknya. Tapi hati kita maafkan. Kita anak kita sayang sama dia, tapi harus diberi pelajaran. Nabi yang suruh, wadribuhum wa hum asyru sinin. Anak kalian belum sholat 10 tahun, pukullah, kata Nabi. Yang suruh pukul siapa? Nabi. Dan dia adalah imamnya orang-orang yang sangat memaafkan. Tapi dia menyuruh kita untuk mukul anak kita, ya. Dan kita pukul bukan karena benci, dan kita pukul bukan karena balas dendam, tapi karena kita sayang kepada anak-anak kita. Jadi maksud saya, tatkala mengambil hukuman itu bukan berarti kita tidak memaafkan. Maafkan itu masalah apa? Masalah hati. Bisa jadi kita maafkan, tapi tetap kita memberi hukuman kepada anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apabila ada orang yang suka dermawan tapi suka marah-marah, suka dendam, apakah masih masuk dalam calon penghuni surga? Wah, ini repot ini. Jadi dia memiliki salah satu sifat ciri penghuni surga, yaitu suka bersedekah. Tapi dia memiliki sifat yang lain, suka marah-marah. Itu urusan nanti yang timbang Allah Subhanahu wa taala. Allah yang timbang nanti, bukan urusan kita. Apakah ada larangannya kalau kita punya jidat hitam? Karena sholat ada orang yang bilang kalau jidat kita hitam bisa jadi riya. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau kita sengaja menghitamkan jidat kita, ya jangan. Kalau dia hitam sendiri, ya mau diapain ya? Ya. Makanya sebagian orang mengatakan kalau di Arab Saudi, ya, tidak semua orang jidat hitam. Kenapa? Karena karpetnya empuk-empuk. Tapi di Indonesia karpet kasar-kasar, ya ini membuat jidat cepat hitam. Saya tanya sama antum, bukankah para salaf mereka sujud lama? Ya, otomatis kalau orang suka sujud lama, berlezat-lezat bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sujud juga lama, ya otomatis lama-lama jidatnya kemudian menghitam, ya. Ya terus mau dikasih pemutih, ya enggak juga, ya artinya biasa aja, ya. Terus bukan berarti kalau orang jidat hitam berarti riya. Ya tidak, itu masalah hati. Sama kalau gitu nanti kita bilang jangan ke masjid, nanti kamu riya, ya. Jangan pakai pakaian Islami, nanti kamu riya. Pakai pakaian kebarat-baratan saja supaya enggak riya misalnya, ya. Dan seterusnya. Enggak. Jadi kalau orang sengaja hitam memang di waktu sujud digosok-gosok, ya itu mungkin riya. Tapi kalau hitam dengan sendirinya mau diapain, ya? Ketika sholat witir terdengar adzan subuh, apakah sholatnya dilanjutkan, dibatalkan? Lanjutkan 1 rakaat, selesaikan. Ya, lanjutkan 1 rakaat dan selesaikan. Bahkan kata para ulama, kalau dia tadinya niat 3, ternyata adzan subuh, langsung jadi satu rakaat. Bagaimana jika seorang sudah siap untuk menikah tapi masih menempuh pendidikan pasca sarjana dan ibunya melarang menikah sampai ia lulus, sedangkan ia sudah diliputi rasa ingin menikah dan ia tidak mampu lagi? Saya kemarin ke luar negeri, ke negeri orang kafir, ada sebagian putri-putri dari sebagian teman-teman kita di sana muslimah bilang sama ibunya, "Mama, saya mau cari halal boy, susah sekali di sini." Karena teman-temannya pada zina, pada macam-macam, jadi cari halal boy susah. Adanya syubhat boy sama haram boy. Saya bilang, kalau ke Indonesia banyak halal boy, jangan khawatir. Terbuang-buang di sana halal boy. Kalau di sana memang susah halal boy, semuanya adanya syubhat boy sama haram boy. Saya rasa wanita ini, ya namanya seorang wanita punya hasrat untuk menikah, apalagi zaman sekarang zaman fitnah. Makanya kalau ada orang tidak menikah-nikah tanpa ada sebab, ini orang ini didoakan, kasihan ya. Di zaman fitnah seperti ini kok tidak menikah-nikah, ada apa gerangannya? Ya.
maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah, dan nikah itulah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjamin dirinya terbebaskan dari berbagai macam fitnah wanita, fitnah lelaki dan macam-macamnya, maka hendaknya dia berusaha untuk merayu ibunya, menjelaskan ya, khawatir terjerumus dalam hal yang haram. Kalau saya terjerumus dalam hal yang haram nanti ibu lebih repot lagi. Saya tidak kuasa, sampaikan ya, dan berdoa kepada Allah supaya Allah membukakan hati ibunya ya. Ya. Cerita juga betapa banyak orang yang akhirnya dapat S2, S3, akhirnya enggak ada yang berani ngelamar dia, takut. Kenapa? Enggak pede ngelamar wanita ini ya. Sudah terlanjur S2 ya. Sementara dia S-teler ya. Gimana mau ngelamar wanita seperti ini? Orang takut. Dan ini banyak kejadian. Pendidikannya tinggi, enggak punya suami ya. Terus semakin dia tamatkan S2, umurnya semakin tua, mungkin 30, 35 ya. Kasihan ya, orang-orang ingin yang lebih muda daripada itu ya. Artinya tolong dijelaskan kepada ibunya ya. Tapi kalau ada lelaki yang maju misalnya ya, dan dia sudah khawatir terjerumus dalam zina, maka tetap dia nikah. Tidak mengapa, ibunya tidak berhak untuk melarang. Tapi saya tidak menyuruh untuk melawan ibunya. Sampaikan dulu dengan baik-baik, sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibunya dibukakan hatinya ya. Karena seorang menjaga dirinya jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan. Bagaimana kiat-kiat meredam amarah yang notabene-nya orang tersebut adalah pemarah, akhwat, dan tidak mampu menahannya? Ya akhi, buat marah-marah tuh ngapain? Kata para salaf dahulu, al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah-marah itu awalnya adalah kegilaan dan ujungnya adalah penyesalan. Ini sering terjadi. Kalau ente lagi marah-marah, suruh suami ente atau anak ente suruh di videokan ya, di shooting ya. Biar tahu kalau marah kayak apa ya. Pasti jelek. Marah-marah, ngomong nggak karuan dan macam-macamnya. Coba di shooting, masukkan YouTube pasti sadar. Tapi jangan dimasukkan YouTube. Maksudnya pingin tahu orang marah-marah seperti orang gila. Ada orang yang pendidikannya tinggi tapi kalau sudah marah-marah seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Karena susah menjaga, menguasai jiwa tatkala sedang emosi. Ya, di antara hal yang paling memudahkan kita untuk meredam amarah adalah ayat tadi. Bahwasanya orang meredam amarah adalah ciri apa? Penghuni surga. Sehingga dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Dia tahu ini ciri penghuni surga. Ternyata orang mau surga bukan cuma salat malam saja yang bisa bikin orang mau surga. Bukan cuma salat malam saja, bukan cuma sedekah yang bisa bikin orang mau surga. Bukan hanya baca Quran berjuz-juz setiap hari bisa bikin orang mau surga. Meredam amarah juga bisa bikin orang masuk surga. Lantas kenapa dia ya melewatkan kesempatan besar ini? Maka di antara hal yang paling memudahkan seorang meredam amarah adalah mengingat bahwasanya ini adalah ciri penghuni surga. Ustaz, ana mau bertanya tentang hadis ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Apakah hadis ini bisa dijadikan dalil dan sahih apa tidak? Hadisnya dhaif secara sanad tapi maknanya benar. Karena memang doa adalah inti daripada ibadah. Jadi kalau kita menyampaikan, kita sampaikan hadis ini secara sanad dhaif tetapi maknanya benar ya. Dan sebagaimana para ulama sering menyampaikan demikian. Kalau ada hadis-hadis yang dhaif tapi maknanya benar, dikuatkan dengan hadis-hadis sahih yang lain, maka mereka sebutkan bukan sebagai dalil utama tapi istighna sebagai penguat saja. Sebagai apa? Penguat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.